1% informed and well-enhanced and widens one horizon about something in the market. Melakukan kegiatan berbelanja ini akan menambah informasi seseorang lebih serta meningkatkan dan memperluas khazanah yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Sonia Destri Pratina MD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan mengenai implementasi cooperative learning di window shopping dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan materi prosedur text beverages. Mungkin sebagian dari kita sudah seringkali mendengar istilah window shopping. Kegiatan window shopping seringkali dikaitkan dengan kegiatan berbelanja di pusat perbelanjaan. Ternyata, kegiatan ini juga bisa dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, di mana setiap peserta didik memiliki cara belajar yang unik dan berbeda-beda satu sama lain. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi proses untuk memenuhi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, visual, auditori, dan membaca atau menulis. Window shopping adalah salah satu tipe cooperative learning berbasis kerja kelompok dengan melakukan berbelanja keliling melihat hasil karya kelompok lain. Model ini akan mengantarkan siswa pada penanaman karakter kerjasama, keberanian, demokratis, rasa ingin tahu, interaksi antar teman, dan bertanggung jawab. Sehingga model pembelajaran ini adalah salah satu model yang paling ideal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Berikut praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Pada tahapan perencanaan, langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan MGMP Bahasa Inggris mengenai hasil tes diagnostik kognitif. Kemudian, saya berdiskusi dengan guru BK mengenai hasil tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Iya, Bu Linda, jadi bagaimana dengan gaya belajar siswa? Iya, jadi seperti yang terlihat ya misalnya bahwa Langkah selanjutnya adalah saya menentukan tujuan pembelajaran, kemudian saya menyusun modul ajar, termasuk di dalamnya menyiapkan bahan atau materi pokok, bahan tayang pembelajaran, assessment, dan rubrik penilaian. Kemudian, saya menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disusun untuk mengukur kemampuan peserta didik. Kemudian, saya juga melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan kognitif awal yang dimiliki oleh peserta didik terhadap materi yang akan dipelajarinya. Kemudian, pada tahapan pelaksanaan, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan cooperative learning tipe window shopping yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu pre-activity, whilst activity, dan post-activity. Pada stage whilst activity, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar berdasarkan gender, gaya belajar, dan kemampuan kognitifnya. Kemudian, saya juga menyampaikan pembelajaran melalui aktivitas permainan pembelajaran. Permainan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dibagi ke dalam 3 stages. The first stage disebut guessing beverages. Saya hanya memberikan clue mengenai minuman yang dimaksud. Peserta didik secara berkelompok menebak nama menu minuman tersebut secara cepat. Kemudian, stage kedua disebut beverages 100. Saya hanya memberikan gambar berbagai minuman, kemudian peserta didik secara berkelompok menebak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman tersebut sesuai urutannya. Pada tahapan ini, peserta didik dapat terbangun kerjasama dan asas gotong royong yang dimiliki oleh mereka. Kemudian, pada stage ketiga disebut jumbled sentences. Saya memberikan link Google Slide yang berisi procedure text yang masih acak. Kemudian, secara berkelompok, peserta didik menyusun teks tersebut dengan batasan waktu tertentu. Sehingga, peserta didik bisa melakukan peer review karena dapat mengobservasi hasil kerja kelompok lain. Kemudian, saya memberikan berbagai pilihan case study mengenai minuman. Secara berkelompok, peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih menu berdasarkan skor yang didapatkan pada stage sebelumnya.
Hal ini berkesesuaian dengan filosofi pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus memerdekakan peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih tugas yang akan mereka kerjakan. Secara berkelompok, peserta didik menyusun procedure tasks beverages pada suatu karton mengikuti outline yang sudah dibuat. Kemudian, saya menjelaskan rubrik peer assessment yang akan dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik akan menilai hasil pekerjaan temannya di dalam kelas. Peer assessment merupakan salah satu inovasi dalam assessment yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar dan memberdayakan siswa, sehingga siswa dapat lebih termotivasi dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan kooperatif dan kolaboratif. Kemudian, peserta didik melakukan poster exhibition. Dengan pembagian pada kelompok, 2 peserta didik menjaga poster, sedangkan peserta didik yang lain berkeliling dan melakukan peer assessment. Setiap peserta didik memiliki peranannya masing-masing. Ada yang menjaga stand dan ada juga yang berkeliling. Kegiatan berbelanja ilmu ini dapat memicu kreativitas siswa karena dalam penerapannya memungkinkan siswa untuk bertanya atau memberikan komentar terhadap hasil karya orang lain. Kemudian, berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik dapat juga terfasilitasi. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat melihat dan mengobservasi hasil karya temannya dengan sangat teliti. Kemudian, peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat mendengarkan penjelasan temannya mengenai hasil karya yang sudah dikerjakan. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik bisa bergerak dengan leluasa dan tidak terdiam dalam pembelajaran yang monoton. Peserta didik dengan gaya belajar verbal dapat nyaman belajar dengan berbicara atau menyampaikan materi. Perbedaan gaya belajar siswa dapat terfasilitasi dan terakomodir dengan baik menggunakan model pembelajaran ini. Pada post activity, saya menutup pembelajaran dengan melakukan review dan memberikan tindak lanjut berupa lembar kerja mandiri yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian, pada tahapan refleksi, saya melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan merujuk pada lembar observasi yang dilakukan dan menjawab lembar refleksi diri. Kemudian, saya juga melakukan sesi tanya jawab terhadap beberapa perwakilan siswa mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Sesi tanya jawab ini dilakukan untuk mengetahui testimoni dan juga pendapat dari siswa mengenai pembelajaran yang sudah mereka kerjakan dan juga mereka dapatkan. Demikian praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan dalam kelas saya. Besar harapan saya, praktik pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya guru dan juga peserta didik lainnya. Saya berharap hasil belajar siswa dapat meningkat dan juga dapat menguatkan dimensi gotong royong demi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang lebih baik. SMP Negeri 2 Bandung, recover together, recover stronger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.